Enggak, Pak. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak, badannya sakit semua, Pak. Punggungnya sakit, Pak. Bangun harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah. Di Bang Salang minumnya pada habis kan. Terus aku akhirnya minta tolong CS. Aku kasih uang 50.000. Aku minta nitip minum buat buat dia beliin minum. Karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali toh. Ah, Untuk teman-teman di dunia kesehatan pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya senioritas, terutama pada profesi dokter. Para dokter muda seringkali dihadapin sama budaya senioritas yang udah mendarah daging. Jika lo belum tahu apa itu senioritas, senioritas merupakan sebuah sistem hierarki yang mana menempatkan senior di atas posisi yang lebih tinggi daripada juniornya. Nah, sistem ini bisa kelihatan dari cara mereka berinteraksi, seperti dalam pembagian tugas hingga pengambilan sebuah keputusan. Di satu sisi, senioritas dianggap penting untuk menjaga pengalaman dan kualitas pelayanan. Tapi, di sisi lain, senioritas ini juga bisa menimbulkan tekanan bagi para dokter muda. Di video kali ini, kita akan membahas sebenarnya seperti apa dampak senioritas terhadap dokter muda. Apakah lebih banyak positif atau justru membawa tekanan tersendiri? Dan bagaimana solusi untuk mengatasi fenomena senioritas ini? Selamat datang di channel Otak Kedua, mari kita bahas lebih dalam. Sebenarnya senioritas pada dunia profesi dokter bukanlah suatu hal yang baru, di mana senioritas sudah jadi bagian gak terpisahkan dari budaya profesi ini. Para dokter muda seperti residen atau dokter koas seringkali berada di posisi terbawah dari struktur ini. Kalau kita mundur sedikit, awalnya sistem ini tuh berakar dari tradisi kedokteran yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman, di mana dalam hal ini para dokter senior yang udah bertahun-tahun menangani pasien bakal dianggap lebih berpengetahuan dan berpengalaman, sehingga sering menjadi role model bagi para dokter junior. Mereka juga biasa memegang peran penting dalam pengambilan keputusan klinis dan pendidikan di rumah sakit. Sebenarnya, senioritas dalam dunia kedokteran ini tuh bisa memiliki dua sisi, yaitu memotivasi sekaligus menekan. Di satu sisi, hierarki senioritas ini menciptakan sistem pembelajaran bertingkat, yang dimana para dokter muda akan belajar dari pengalaman dokter senior. Mereka bakal mendapat bimbingan langsung, cara praktik klinis yang benar, dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan di bawah pengawasan yang lebih berpengalaman. Namun, di sisi lain, senioritas yang terlalu kaku juga bisa menciptakan lingkungan kerja yang toksik. Misalnya aja, dokter junior seringkali mendapat tugas administratif yang berlebihan. Bisa juga kurang dilibatkan dalam kasus-kasus menarik, atau dalam beberapa kasus bahkan mengalami bullying verbal, seperti omelan berlebihan atau sikap merendahkan di depan pasien atau rekan kerja. Selain itu, adanya budaya tua lebih benar bisa menghambat inovasi. Akibatnya, kebanyakan dokter junior jadi mulai malas mengutarakan ide baru mereka karena takut dianggap nggak sopan. Padahal dunia kedokteran terus berkembang dan kolaborasi antara senior dan junior ini sangat diperlukan. Perlakuan semena-mena para oknum dokter senior ini meninggalkan bekas kerusakan mental yang cukup serius pada juniornya. Dampak psikologisnya pun nggak main-main. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh BMG Open pada tahun 2020 menyebutkan bahwa sekitar 30-40% dokter muda mengalami burnout akibat tekanan dari senior mereka. Lagi ditambah dengan beban kerja yang tinggi dan rasa tidak dihargai. Mereka seringkali harus bekerja lembur tanpa adanya apresiasi yang cukup. Kesalahan kecil pun bisa jadi dibesar-besarin. Hal ini bisa mengurangi kepercayaan diri dokter junior dan parahnya bahkan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan pasien. Selain itu, senioritas yang tidak sehat dapat menghambat kolaborasi tim. Idealnya, dunia medis harus mengutamakan kerjasama demi keselamatan pasien. Namun, jika dokter muda terlalu takut untuk menyampaikan observasi atau masukan, resiko kesalahan medis pun bisa meningkat. Berdasarkan studi dari Journal of Patient Safety pada tahun 2019, menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang nggak inklusif dapat berkontribusi pada komunikasi yang buruk, yang merupakan salah satu penyebab utama dari medical error.
Di beberapa negara seperti Swedia dan Kanada, rumah sakit udah mulai mengurangi budaya senioritas dengan menerapkan sistem flathead hierarchy atau hierarki datar, di mana semua suara didengar tanpa melihat pengalaman sebelumnya. Kesimpulannya, nggak semua senioritas itu buruk kok. Banyak juga dokter senior yang berperan sebagai mentor inspiratif para juniornya, dan dengan senang hati membimbing para junior dengan sabar. Senioritas yang sehat justru bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, di mana pengetahuan dan keterampilan diturunkan secara efektif. Senioritas sebenarnya bukanlah hal yang buruk selama dijalankan dengan sehat dan saling menghargai. Dokter senior seharusnya menjadi mentor yang membimbing, bukan malah menakut-nakuti. Sementara itu, dokter muda juga perlu diberi ruang untuk belajar tanpa rasa cemas berlebihan. Serta perlu adanya perubahan budaya kerja di rumah sakit maupun institusi pendidikan kedokteran agar hierarki ini nggak jadi penghalang, melainkan pendukung perkembangan profesional dokter muda. Dengan begitu, baik dokter senior maupun dokter junior bisa saling bekerja sama dalam memberikan pelayanan terbaik untuk pasien. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan video kali ini. Jika lo suka videonya, lo bisa like dan bantu subscribe channel ini agar dapat berkembang terus setiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching. See you.